mereka ingin dianggap sejajar, sederajat, tidak dibedakan karena ras, karena kekayaan, status sosial, karena persoalan agama, dan juga persoalan yang lain. Pada hakikatnya, manusia ketika bertemu dengan manusia yang lain ingin dianggap, diakui secara setara. Ini yang dikatakan bicara mengenai demokrasi itu sesungguhnya bicara hal yang fundamental. Karena basis demokrasi adalah kesetaraan, harkat, dan martabat manusia. Yang ketiga, ketika kita berbicara mengenai demokrasi, sesungguhnya kita bicara mengenai hal yang aktual terus-menerus. Mengapa dikatakan aktual? Karena berbagai negara, jika warga negaranya ditanya sistem pemerintahan, landasan pemerintahannya apa? Mereka menginginkan demokrasi. Karena dengan demokrasi, setiap pribadi, setiap warga negara dianggap memiliki, diakui sebagai warga, sebagai orang yang memiliki harkat dan martabat yang sama. Itulah alasan mengapa demokrasi itu bersifat aktual. Dan sampai sekarang demokrasi terus-menerus dikaji, dikembangkan, sehingga konsep dan praktek demokrasi belum final. Masih banyak ekspresi, kemudian eksperimen demokrasi, juga konsep-konsep demokrasi terus berkembang. Membicarakan demokrasi, kita harus kembali kepada terminologi awal, asal-usul demokrasi ini ketika dibentuk. Ini tentu tujuannya untuk mempermudah di dalam pemahaman. Nah, seperti apa terminologi demokrasi itu? Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah jeda iklan ini, kita akan melanjutkan pembahasan tetap di Kampus On TV. Terima kasih, Anda masih bersama kami. Kita tadi memperbincangkan tentang terminologi demokrasi. Dan ini sudah dibahas sejak para mahasiswa menjadi siswa ketika di satuan pendidikan SMA. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos, atau demos dan kratein. Demos kratos, rakyat berkuasa. Demos kratein, rakyat memerintah. Ini yang kemudian dikenal dengan government rule by the people, yang kemudian diterjemahkan menjadi 3 pengertian, di mana pemerintahan mengikuti kehendak rakyat ini atau kedaulatan rakyat ini. Yang pertama dipahami government of the people, yaitu pemerintahan dari rakyat. Rakyat yang dimaksud tentu adalah warga negara yang bersangkutan. Jadi pemerintahan ini mengikuti apa yang menjadi kehendak rakyat. Pemerintahan yang sah akan berpengaruh terhadap program-program. Pemerintahan yang sah, pemerintahan yang diakui, itu juga akan berhadapan dengan pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui. Legitimasi terhadap pemerintahan itu menjadi hal yang penting. Mengapa? Karena government of the people ini, legitimasi pemerintah menjadi jaminan
agar pemerintah dapat menjalankan program-program amanat dari rakyat. Ini pengertian yang pertama dari sisi government rule by the people. Yang kedua, government by the people, pemerintahan oleh rakyat. Ini dipahami sebagai pemerintahan yang diamanati oleh rakyat menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas nama partai, bukan atas nama kelompok, bukan atas nama golongan, bukan atas nama suku, bukan atas nama agama, apalagi juga atas nama diri sendiri. Jadi pemerintahan oleh rakyat ini diartikan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, semua rakyat Indonesia. Pemerintahan ini diawasi oleh rakyat dengan sosial kontrolnya ini, baik secara langsung melalui kebebasan berpendapat, baik di tempat-tempat, di forum-forum, bahkan di media sosial, juga ada di jalanan. Itu yang dikatakan sebagai sosial kontrol secara langsung maupun melalui perwakilan. Tentu, persoalan ketertiban dalam berdemokrasi itu menjadi bagian penting karena demokrasi pada hakikatnya adalah demokrasi konstitusional. Hal ini dimaksudkan pemerintahan oleh rakyat ini agar yang memerintah, baik itu namanya presiden, baik itu namanya raja, baik itu namanya perdana menteri atau apapun itu, agar tidak melaksanakan kekuasaan secara otoriter. Itu pengertian yang kedua, government by the people. Yang ketiga, government for the people, pemerintahan untuk rakyat. Makna dari pemerintahan untuk rakyat ini adalah kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah melalui berbagai macam prosedur demokrasi agar pemerintah tetap mempertimbangkan kepada kepentingan rakyat. Kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan golongan, kepentingan partai, kepentingan kelompok, kepentingan suku, kepentingan agama, kelompok agama, apalagi kelompok dari golongan-golongan serta pribadi. Pemerintah dalam hal ini menampung aspirasi rakyat sebagai amanat penderitaan rakyat untuk kepentingan rakyat. Ini yang dikatakan government for the people. Jadi semua ditujukan untuk kepentingan rakyat. Ini yang kemudian mencakup government rule by the people, pemerintahan dari, oleh, untuk rakyat. Ini pengertian secara terminologi. Di dalam perkembangan demokrasi, tadi sudah dikatakan di bagian awal bahwa membicarakan demokrasi kita berbicara mengenai hal yang klasik menurut bangsa kita. Karena demokrasi ini sudah berkembang, sudah dipraktekkan jauh sebelum Indonesia tercatat di dalam sejarah, yaitu abad ke-5 sebelum Masehi. Sedangkan sejarah kita baru abad ke-5 Masehi, yaitu Cleisthenes ketika mereformasi sistem pemerintahan. Pahit getirnya pemerintahan yang dipegang oleh satu orang dan golongan dalam berbagai macam pengalaman-pengalaman di seluruh muka bumi telah menimbulkan gagasan agar kekuasaan itu dipisahkan, agar terjadi keseimbangan, ada kekuasaan, ada pengawasan. Tokoh-tokohnya diantaranya ada Montesquieu, Locke, Lemire, Van Vollenhoven. Ini bagian dari perkembangan bagaimana demokrasi itu dari kurun waktu mengalami perkembangan konsep dan praktek. Partisipasi rakyat sebagai bentuk right of equality, yaitu sebagai kesepadanan, kesetaraan. Maka demokrasi ini bisa dipraktekkan, dikonsepkan, ya mulai dari konsep, kemudian dipraktekkan, bisa langsung dan tidak langsung. Nah, ini yang sering kemudian dipertentangkan. Demokrasi yang benar itu apakah demokrasi langsung atau demokrasi tidak langsung? Sesungguhnya dalam konsep demokrasi, berdasarkan partisipasi masyarakat, dia bisa melakukan secara langsung
maupun tidak langsung atau melalui perwakilan. Praktek demokrasi ini juga mengalami perluasan perkembangan yang tadinya hanya terkait dengan bidang politik, kemudian berkembang kepada bidang yang lain. Bidang ekonomi, ada demokrasi ekonomi, ekonomi Pancasila. Ada dalam bidang sosial budaya, ada dalam bidang kesenian, ada dalam bidang seluruh kehidupan kita. Jadi demokrasi ini ada dalam keseluruhan kehidupan warga negara. Di dalam prakteknya, demokrasi ini memiliki ragam. Ada negara yang memberi kelonggaran dan ketetapan atau ketetatan ya. Jadi ada negara yang memiliki kelonggaran, tetapi di satu sisi ada yang sangat ketat di dalam berdemokrasi sehingga melahirkan corak demokrasi di muka bumi ini. Ini tergantung dari bagaimana negara yang memiliki otoritas memberlakukan kelonggaran atau ketetatan. Demokrasi rakyat, demokrasi proletar, demokrasi Pancasila itu adalah contoh-contoh corak dari praktek dan konsep demokrasi di muka bumi ini. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana, setelah jeda iklan ini kita akan lanjutkan pembahasan tetap di Kampus on TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Tadi kita membicarakan tentang corak demokrasi. Ada demokrasi liberal, ada demokrasi non-liberal. Demokrasi liberal ditandai dengan pemerintah melindungi hak individu sebagai otonom, memberi kebebasan individu dalam ranah privat. Hak individu diutamakan daripada hak komunitas, kecuali untuk alasan keamanan nasional. Sedangkan demokrasi non-liberal, konsep utamanya adalah melindungi hak masyarakat secara kolektif. Pribadi-pribadi yang dianggap membuat masalah secara kolektif, maka hak-haknya harus ditundukkan kepada hak-hak kolektif. Di dalam praktek demokrasi, perwujudan demokrasi tadi sudah dikatakan yang pertama dalam bidang politik. Ada pemilu, ada lembaga perwakilan, ada persoalan perlindungan HAM, persoalan supremasi hukum. Namun perwujudan demokrasi ini ada juga dalam bidang ekonomi, di dalam mengakses kesejahteraan. Ada di dalam bidang sosial budaya, terkait dengan ekspresi sosial budaya. Ada di dalam pendidikan, terkait dengan akses mendapatkan pendidikan. Jadi, demokrasi ini kita pahami secara menyeluruh, tidak cuma dalam bidang ekonomi, tapi dalam keseluruhan gatra kehidupan kebangsaan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dari berbagai konsep yang sudah dijelaskan di depan, lantas kita bisa masuk. Bagaimana untuk mengetahui sebuah sistem itu sudah demokratis? Ada beberapa indikator yang dikemukakan di antaranya oleh Avan Gafar dan mengumpulkan berbagai macam pendapat. Yang pertama, jika suatu sistem politik ada akuntabilitas, yaitu ada pertanggungjawaban
baik pertanggungjawaban secara program, secara moral, secara finansial kepada publik, kepada rakyat, maka indikator demokrasi itu terpenuhi. Yang kedua, rotasi kekuasaan dipandang sebagai hal yang sangat alamiah karena manusia lahir, tumbuh, berkembang, menyusut, atau kemudian mati digantikan dengan generasi berikutnya. Artinya, rotasi kekuasaan mengikuti pola yang sama. Terjadinya rotasi kekuasaan harus dijamin secara tertib dan damai. Jika itu dipenuhi, maka indikator demokrasi bisa kita katakan terpenuhi. Yang berikutnya, di dalam sistem yang melakukan rekrutmen politik yang terbuka, tentu dengan aturan-aturan tertentu yang tidak diskriminatif, tidak memandang manusia berdasarkan ras, berdasarkan status ekonomi, berdasarkan status-status yang lain, maupun kepada agama, ini dikatakan rekrutmen itu terbuka. Terbuka artinya sesuai dengan prinsip demokrasi, yaitu kesamaan di dalam harkat, derajat, martabat manusia. Yang berikutnya, pemilihan umum yang teratur. Karena pemilihan umum yang teratur ini menjamin rotasi kekuasaan berjalan secara teratur. Pemilihan umum yang teratur dimaknai bahwa rotasi ini memiliki sistematik. Kalau di Indonesia, periodiknya adalah 5 tahun. Selain teratur, tentu prinsip-prinsip di dalam pemilihan umum mengikuti azas-azas kepatutan yang berdasarkan kepada demokrasi. Apa itu? Tentu jujur, adil, jurdil. Kemudian juga memiliki kebebasan. Yang berikutnya, jika suatu sistem memberikan jaminan HAM bagi warga negara, menegakkan HAM, mengakui HAM, ada peradilan HAM, maka sistem tersebut sudah memenuhi indikator demokratis. Demokrasi, karena ini dibangun dari kontrak sosial, kesepakatan-kesepakatan, kaidah-kaidah. Maka indikator demokrasi adalah supremasi hukum, di mana aturan main ditentukan di awal dalam demokrasi. Dan di dalam demokrasi pun menyepakati tentang aturan-aturan main di dalam berdemokrasi. Tambahan yang lain diantaranya ada kontrol sipil terhadap militer. Kendati setiap negara membutuhkan militer, namun di dalam tata pemerintahan harus ada kontrol. Mengapa? Karena sistem militer dan sistem sipil itu berbeda. Di antaranya karena sistem komando. Karena sistem komando di dalam persoalan-persoalan kenegaraan yang begitu kompleks tidak bisa dilaksanakan dengan begitu saja tanpa melalui proses-proses demokrasi. Ada aturan-aturan terhadap tentara nasional yang ingin mengikuti di dalam kancah demokrasi. Yang berikutnya adalah jaminan terhadap minoritas. Di dalam sistem demokratis, antara minoritas dan mayoritas harus ada jaminan. Ini artinya penegakan bagi hak setiap warga. Nah, beberapa indikator utama demokrasi ini jika terpenuhi akan membantu untuk kita melihat apakah sistem politik itu sudah demokratis atau belum. Nah, bagaimana dengan demokrasi di Indonesia? Tentu, untuk bisa melihat, mengkaji, menganalisis demokrasi yang ada di Indonesia dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus mulai melakukan pembagian, melakukan analisis. Di antaranya, Meriam Budiarjo ini melakukan periodisasi sejarah politik di Indonesia. Dan kebanyakan periodisasi politik di Indonesia ini mengikuti konstitusi. Kapan berlakunya Undang-Undang Dasar Negara itu berlangsung? Kita sudah mengalami masa-masa itu, yaitu masa 1945 sampai dengan 1959. Ini
sesungguhnya adalah masa yang terbagi menjadi dua, yaitu 1945 sampai dengan 1948. Ya. Nah, ini masa periode Undang-Undang Dasar 45 yang pertama. Kemudian ketika terjadi konferensi meja bundar, pengakuan kemerdekaan tahun 49 sampai dengan 50, ini berlaku Undang-Undang Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Kemudian antara masa 1950 ya sampai dengan 1959, ini ada fase. Cuman Meriam Bediarjo ini mengemukakan bahwa masa di dalam periodisasi sejarah politik di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu masa 1945 sampai dengan 1959, masa 1959 sampai dengan 1965, dan masa 1965 sampai dengan masa sekarang, yang itu juga dibagi masa Orde Baru dan masa Reformasi. Di dalam analisis periodisasi tersebut, kita akan analisis lebih lanjut dengan ketentuan patokan kapan Undang-Undang Dasar itu berlaku. Maka dalam masa periode 1945 sampai dengan 1959 yang berlaku Undang-Undang Dasar ini dipecah dalam analisisnya itu, yaitu masa Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 45 sampai dengan 27 Desember 1949. Ini disebut sebagai masa konsolidasi politik. Kita belum bisa mempraktekkan kenegaraan secara normal karena 2 tahun ketika Indonesia menyatakan diri sebagai sebuah negara, baru diakui oleh negara yang lain, dan di situ masih bercokol pemerintahan nikah, sehingga ini dikenal sebagai masa konsolidasi, di mana pada masa itu demokrasi belum bisa dilakukan sepenuhnya karena dalam kondisi situasi peperangan dalam mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemirsa, jangan kemana-mana, setelah jeda iklan ini kita akan lanjutkan pembahasan tetap di Kampus on TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama sampai dengan Desember 49 disebut sebagai masa konsolidasi. Pada masa itu, ruang demokrasi memang belum terbuka luas karena masih adanya nikah, masih adanya pihak Hindia Belanda yang ingin menguasai pemerintahan kita. Maka pemerintahan Republik Indonesia setelah menyatakan proklamasi, mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor X tertanggal 16 Oktober 1945 yang diharapkan
akan menjadi cikal bakal berdirinya banyak partai. Dan juga di dalam maklumat tersebut, KNIP yang semula pembantu presiden berubah sebagai badan legislatif. Pada masa tersebut, berubahnya kabinet presidensial ke parlementer berdasar maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Tentu ini semua karena persoalan dalam hal bela negara. Karena pada masa-masa tersebut, sebagai negara, Hindia Belanda belum mengakui negara kita. Kemudian ada Perdana Menteri, yaitu Syahrir dan Amir Syarifuddin, dalam Undang-Undang 1945 yang menganut sistem presidensial. Nampak aneh bukan? Tetapi itulah cara agar kita bertahan di masa-masa mempertahankan kemerdekaan. Kemudian pada saat berlangsungnya atau diberlakukannya Konstitusi RIS 1949, yaitu tanggal 27 Desember 49 sampai dengan 17 Agustus tahun 1950, akibat keputusan dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag, kita memiliki negara serikat. Tetapi di satu sisi kita memiliki keuntungan karena negara kita sudah berdaulat secara utuh, secara penuh. Karena Hindia Belanda yang tadinya menjajah sudah mengakui kemerdekaan kita. Dan ini tentu menjadi angin bagi terlaksananya demokrasi di Indonesia. Ketika berlangsung Undang-Undang Dasar Sementara 1950, tanggal 17 Agustus 50 sampai dengan Dekret Presiden 5 Juli 59. Pada saat ini berkembang praktek demokrasi liberal. Beberapa masa sebelum tahun 55 belum ada pemilu. Sehingga yang terjadi pada masa itu adalah kabinet jatuh bangun. Kemudian baru pada tahun 1955 diselenggarakan pemilu, memilih Dewan Perwakilan dan memilih konstituante. Mengapa memilih konstituante? Karena dalam amanat Undang-Undang Dasar Sementara bahwa akan diselenggarakan, akan diadakannya Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh konstituante, dan konstituante itu dipilih berdasarkan demokrasi di tahun 1955. Di dalam praktek, akibat berlarut-larutnya sidang konstituante yang tidak berhasil mencapai kesepakatan tentang dasar negara, Presiden Soekarno mengambil inisiasi Dekret Presiden 5 Juli 59, yaitu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dari masa 1950 sampai 59, dapat kita ambil simpulan bahwa demokrasi kita adalah demokrasi liberal. Karena sebagian masa itu kita belum memakai sistem pemilu. Baru setelah 55 ada pemilu. Namun ternyata hasil dari pemilu tidak banyak menghasilkan produk-produk hukum, dan bahkan kemudian munculnya Dekret Presiden 5 Juli 59. Ini menjadi catatan demokrasi kita. Masa 1959 sampai dengan 1965 adalah masa demokrasi terpimpin. Setelah adanya Dekret Presiden 5 Juli 59, demokrasi kita adalah demokrasi terpimpin, yaitu pada masa Presiden Soekarno. Ini tentu menjadi catatan di dalam sejarah politik kita, yaitu terjadinya pembalikan total dari demokrasi parlementer. Presiden sangat berkuasa dengan jargon pemimpin besar revolusi. Dengan demokrasi terpimpin ini yang tadinya memang memiliki makna-makna yang dianggap sesuai dengan kepribadian Indonesia, namun pada hakikatnya
menjadikan ciri khas dari kepemimpinan pada saat itu bersifat diktator. Terjadi tarik ulur yang sangat kuat antara tiga kekuatan politik, yaitu Soekarno dengan para pendukungnya, Partai Komunis Indonesia, dan Angkatan Darat, di mana pada saat ini kemudian kita kenang itu sebagai masa periode ketika Presiden Soekarno mencetuskan tentang Nasakom. Dari Nasakom tersebut, kemudian yang ternyata bisa bertumbuh berkembang justru Partai Komunis Indonesia. Mengaburnya sistem kepartian ditandai dengan terbentuknya DPR-GR setelah dekret presiden. Bahkan partai politik dibubarkan, yaitu Masumi dan Murba oleh presiden. Peranan lembaga legislatif melemah. Basic human right juga melemah. Juga terjadinya kebebasan pers yang terhambat karena terjadinya persengketaan politik di dalam faksi-faksi yang ada. Ini pertanda bahwa demokrasi terpimpin dengan ciri-ciri yang tadi sudah dikemukakan. Nah, pada masa demokrasi terpimpin itu berakhir ketika terjadi peristiwa Gestapo atau Gestok atau G30 SPKI yang pada gilirannya membawa akibat digantikannya Soekarno sebagai presiden, dan kemudian bangsa kita memasuki babak baru, yaitu babak masa melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen, yang kemudian mendeklarasikan diri sebagai masa demokrasi Pancasila. Seperti apa pada masa ini? Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah jeda iklan ini, kita akan lanjutkan pembahasan tetap di Kampus On TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998, menguatnya peran TNI AD dengan difungsi ABRI, sifat otoriter beralih ke demokratis, berlakunya demokrasi Pancasila, awalnya memberikan harapan tetapi akhirnya sentralistik, rotasi kekuasaan tidak lancar, rekrutmen politik tertutup, pemilu jauh dari semangat demokrasi kendati tertib di dalam pemilu. HAM belum maksimal dirasakan oleh warga negara. Dan ini tentu menjadi fondasi bagi perkembangan demokrasi Indonesia selanjutnya. Setelah masa reformasi, tuntutan terjadinya perubahan menggelombang. Terjadi perubahan di berbagai bidang. Isu demokratisasi, HAM, globalisasi menguat, bahkan sampai sekarang itu adalah masa pandemi. Tentu pandemi akan berdampak kepada bagaimana pelaksanaan demokrasi. Pada masa setelah reformasi itu, yaitu pada sesaat setelah Presiden Soeharto digantikan, terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan otomatis persoalan demokrasi mengikuti amandemen Undang-Undang Dasar 45. Fungsi legislatif sangat dominan, politik sebagai panglima tanpa diimbangi hukum, tantangan reformasi sangat berat, euforia memaknai reformasi sebagai kebebasan tanpa batas, demo menjadi kebutuhan, anarkisme merajalela,
terjadi paradoksal HAM dengan hukum, gejala disintegrasi meninggi, tekanan campur tangan asing menguat, kemapanan seolah ditabukan. Itu catatan-catatan kita pada masa-masa kemarin. Nah, bagaimana prospek demokrasi di Indonesia? Ada yang pesimistis, misalnya Harold Krauts, melihat carut-marutnya lambannya perubahan yang ada di Indonesia. Namun, bangsa ini tetap membangun demokrasi dengan baik, dengan keyakinan diri. Ada yang optimistis, misalnya Afan Ghaffar. Masyarakat Indonesia telah mengalami transformasi sosial yang luar biasa. Pendapatan per kapita meningkat, yang paham huruf meningkat, yang paham tentang politik meningkat, partisipasi politik meningkat, peran media massa meningkat, kontrol melalui komunitas imajiner juga meningkat. Yang sekarang demonstrasi itu nampaknya diimbangi dengan persoalan pemberitaan yang viral. Jadi demokrasi di dalam masa ini menghadapi tantangan masyarakat industri 4.0 dan masyarakat sosial 5.0. Tentu ada demokrasi yang mesti terus-menerus kita konseptualkan, dan praktek-praktek demokrasi senantiasa harus kita evaluasi. Mengapa? Karena rakyat yang berkuasa harus memiliki kemerdekaan di dalam menyatakan pendapat sebagai bentuk partisipasi politik, sebagai warga negara yang baik, yang memiliki responsibility terhadap persoalan kebangsaan. Maka terhadap adanya ekspresi-ekspresi demokrasi secara langsung terutama, yaitu dengan demonstrasi, harus dipahami secara arif. Tentu harus tetap mempertahankan hukum agar jangan sampai pernyataan-pernyataan, artikulasi-artikulasi politik itu dilaksanakan justru merusak nilai-nilai demokrasi. Nah, para masyarakat sekalian, demokrasi secara konsep belum final, secara praktek juga belum final, karena sebagai manusia peradaban juga belum final. Oleh sebab itu, mari kita sebagai warga negara berpartisipasi untuk membangun negara ini dengan berpedoman kepada konstitusi, sehingga demokrasi di Indonesia tetap berpegang teguh kepada demokrasi konstitusional, di mana di situ ada amanat penderitaan rakyat dan ada etika di dalam berdemokrasi. Selamat berdemokrasi. Sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa saksikan Kampus On TV hanya di TV-ku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tema selanjutnya.